Suara air yang seakan mengguyur tubuh, beriring dengan suara nyanyian lagu yang menyala dari pemutar piringan hitam, terdengar oleh telinga Marlina. Ia yang tengah membaca buku sejenak terhenti, mencermati suara dari kamar mandi di jam 9 malam itu. Dia mengira kalau itu adalah si Bibi, pembantu rumahnya. Karena biasanya si Bibi selalu menggunakan kamar mandi belakang, bukan di depan. Sekali lagi ia masih yakin kalau itu adalah Bibi, karena memang di rumahnya hanya ada dia dan Bibi, karena ayah dan ibunya sedang pergi keluar kota. Tak mau ambil pusing, Marlina pun kembali masuk ke kamarnya dan melanjutkan lagi kegiatannya. Hingga selang beberapa detik kemudian, pintu kamarnya pun diketuk. "Mbak, ini rondenya." Suara Bibi terdengar di balik pintu. Marlina bergegas membukanya dan di sini ia baru ingat kalau ternyata Bibi baru saja keluar ke warung ronde depan. "Loh, Bibi dari tadi?" tanya Marlina keheranan. "Barusan aja kok mbak, baru aja dateng, soalnya warung rondenya lagi rame, jadinya ngantri," jawab Bibi seraya memberikan mangkuk beserta bungkusan plastik berisi wedang ronde tersebut dan pergi ke belakang. Sejenak otak Marlina memproses itu semua dan dia pun langsung menyusul Bibi ke ruang belakang. "Bibi tadi mandi ya di kamar mandi depan?" tanya Marlina. "Enggak mbak, malam-malam gini kok mandi. Lagian mana pernah saya mandi di kamar mandi ibu," jawab sang Bibi sambil melepaskan ikatan kacang panjang untuk masak esok hari. Marlina hanya terdiam mendengar jawaban si Bibi dan berjalan kembali menuju kamarnya, sambil berpikir apa tadi ia salah dengar. Tampaknya Marlina tak mau berpikir lebih jauh dan menganggap kejadian tadi hanyalah ilusi belaka. Dan sekitar pukul 10 malam, setelah ia capek membaca buku, Marlina pun tertidur. Pagi itu, seperti biasanya Marlina akan menghabiskan waktu dengan cara membaca, entah koran, novel, ataupun majalah. Kejadian semalam pun juga sudah tak ia pikirkan. Marlina menganggapnya hanya salah dengar saja, hingga ada bau wangi yang tercium. Bau itu masuk dan berkutat di ruangan kamarnya. Bau itu seperti parfum yang dia rasa cukup familiar, namun dia tak berhasil mengingat bau itu milik siapa. Marlina yang tadinya merebah kini mulai bangkit dan mencari dari mana sumber bau itu berasal. Ia mengendus setiap sudut kamarnya, bau itu terus bergeser dan perlahan menuntun Marlina untuk keluar dari kamarnya. Dan benar saja, di luar ruangan bau itu semakin kuat dan bersamaan dengan itu terdengar suara orang beraktivitas di dalam kamar mandi. Hal itu terdengar lagi. Seketika, Marlina langsung menoleh ke arah kamar mandi itu dan berjalan perlahan ke arahnya sampai ia sadar kalau semakin ia dekat dengan kamar mandi itu, bau wanginya semakin kuat. Hingga sampailah ia di depan kamar mandi itu bersamaan dengan suara dan bau yang masih ada. Dan dalam waktu yang sama, Marlina juga sempat melihat Bibi yang tengah berlalu lalang di dapur melakukan sesuatu. Marlina berpikir, jadi kalau bukan Bibi, siapa ini yang ada di kamar mandi? Katanya dalam hati. Langit masih terang, bahkan bisa dikatakan itu masih pagi. Dengan keadaan itu, dia pun tentu masih punya banyak keberanian. Dan dengan tanpa aba-aba, Marlina pun langsung membuka pintu kamar mandi itu. Namun tiba-tiba, tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Begitu juga dengan suara air dan bau wangi yang tiba-tiba saja lenyap. Seketika Marlina tentu bergidik ngeri.
Ia kini pun takut dan langsung membalikkan badannya dan hendak berjalan cepat menuju kamarnya. Namun baru sekitar 2 kali ia melangkah, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang yang memanggilnya, dan dengan jelas suara itu berkata, "Marlena." Suara itu lirih namun mendengung sangat jelas. Marlina yang langkahnya sempat terhenti kini berteriak dan berlari menuju kamarnya. Suara perempuan misterius yang terdengar di jam 9 pagi itu tentu merusak nalar Marlina. Bibi yang tadi mendengarkan teriakan Marlina langsung datang menghampiri dan menanyakan ada apa. Marlina menjelaskan apa yang baru saja dia alami sambil ketakutan. Mendengar itu, Bibi pun langsung memeriksa kamar mandi itu dan diikuti oleh Marlina di belakangnya. Bibi masuk dan memeriksa di setiap sisi dan langit-langitnya, dan Marlina yang tampak menunggu di luar kamar mandi. "Nggak ada siapa-siapa kok, Mbak," kata si Bibi. Tapi Marlena tetap menyangkal dan bilang bahwa memang tadi ada orang di kamar mandi. "Sudah Mbak, nggak apa-apa. Bibi ke dapur dulu ya, masih ada kerjaan," kata Bibi sambil beranjak keluar dari kamar mandi dan mengajak Marlina kembali ke kamarnya. Bibi pun kembali ke dapur dan Marlina sekarang ada di dalam kamarnya. Dia menggaruk-garuk kepalanya mencoba mencerna kejadian tadi. Singkat cerita, hari itu pun berjalan dengan sewajarnya. Marlina mencoba untuk tidak memikirkannya hingga malam pun tiba. Terjadi lagi percakapan kosong di atas meja makan antara Marlina dan si Bibi. Yang tadi itu, "Emang Mbak Lina beneran yakin ada suara di kamar mandi?" tanya Bibi kepada Marlina yang sedang menyuap nasi ke dalam mulutnya. "Udahlah Bi, gak usah dibahas. Akunya jadi takut." "Oh ya udah Mbak," kata si Bibi. Sejenak mereka terdiam dan melanjutkan kegiatan makannya itu. Namun tak selang beberapa lama justru Marlina lah yang mulai membuka topik itu kembali. Bibi ngerasa nggak sih ada yang aneh dari rumah ini belakangan ini?" "Aneh gimana Mbak?" "Ya aneh aja, nggak tahu juga, tapi aneh gitulah." Namun belum sempat Marlina menanggapinya, tiba-tiba ada sesuatu yang tercium oleh mereka. Iya, bau parfum yang tadi pagi menuntun Marlina menuju kamar mandi itu. "Bi, nyium bau wangi nggak?" tanya Rina sambil hidungnya mendengus. Bibi terdiam sejenak lalu mengiyakan. "Sik tunggu, sepertinya aku kenal sama bau ini Mbak," kata Bibi sedikit membisik. "Iya, aku juga kayak nggak asing, tapi bau siapa ya?" tanya Marlina yang kini mulai agak penasaran. Terlihat Bibi tampak sejenak berpikir, dan tak selang beberapa lama kemudian Bibi yang tampaknya mulai ingat pun berkata, "Anu Mbak, ini kok kayak seperti wanginya bule Narti ya?" ucap Bibi membisik sedikit menundukkan badannya. Dan di sini pun Marlina baru sadar. Ingatannya mulai kembali mendengar kata Bibi barusan. Marlina kini benar-benar ingat bau minyak wangi itu adalah milik Bulik Narti, adik ayahnya yang baru meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Dan di sini Marlina juga mulai menyadari bahwa suara yang memanggilnya saat di kamar mandi tadi adalah suara dari Bulik Narti. Rasa takut mulai terbangun di antara Bibi dan Marlina di atas meja makan itu. Mereka kini tampak saling pandang tanpa kata, seakan tak tahu harus berbuat apa, sementara bau wangi parfum itu kini semakin menyengat mengitari ruang makan. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba lampu mulai terang redup, menambah suasana mencekam di malam yang sebenarnya belum terlalu malam itu. "Ayo Mbak, kita ke ruang depan aja," kata Bibi dan bangkit dari tempat duduknya.
Mereka pun bergegas menuju ruang depan dan duduk di sana untuk mengurangi rasa takut mereka. Entah berapa lama mereka duduk saling diam di ruang tamu. Yang jelas, bau wangi itu kini seakan mengikutinya di ruang tamu. Marlina yang merasa tak nyaman kini mengajak Bibi untuk keluar dari rumah ini. "Kita ke warung ronde aja yuk, Bi," kata Marlina sambil berdiri. Bibi pun mengiyakan, dan segeralah mereka keluar dari rumah itu. Dengan sedikit terburu-buru, tapi ketika Bibi hendak menutup pintu depan dan meninggalkan rumah, tiba-tiba muncul suara aktivitas dari kamar mandi. Piur, piur. Samar-samar terdengar dari teras depan rumah. Bibi dan Marlina yang mendengar itu sempat terhenti sejenak. "Tuh kan beneran, Bi," kata Marlina. Bibi buru-buru langsung mengunci pintu dan mereka pun segera beranjak menuju warung ronde di pinggir jalan. "Apa benar itu Bulik Narti ya, Bi?" tanya Marlina di perjalanan mereka yang tampak gelisah dan agak tergesa-gesa. "Nggak tahu ya, Mbak. Sudah, nggak usah dipikir. Menurut agama, orang yang meninggal itu nggak mungkin kembali jadi hantu, Mbak," kata Bibi menenangkan Marlina. Tapi Bi, dulu kan Buli soalnya sakitnya kan gara-gara jatuh kepeleset di kamar mandi," ungkap Marlina mencoba menghubung-hubungkan hal itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah mereka di warung ronde ujung jalan. Sengaja mereka memilih bangku lesehan paling pojok untuk menghindari keramaian di warung itu, sekaligus untuk menenangkan nalarnya setelah kejadian tadi. Bulik Narti adalah adik kandung dari ayah Marlina. Beliau adalah anak kesayangan dari orang tuanya, maksudnya kakek nenek Marlina. Bukan karena pilih kasih, tapi memang karena keadaan beliau yang mempunyai keterbelakangan mental. Mungkin karena itu Bulik Narti tak pernah menikah, apalagi sampai mempunyai keturunan. Ayah Marlina adalah satu dari beberapa banyak orang yang sangat menyayangi Bulik Narti. Maka dari itu, sejak Mbah Putri meninggal, ayah Marlina memboyong Bulik Narti ke rumah dengan maksud untuk merawatnya. Dan sekitar sudah 2-3 tahun berjalan, satu insiden pun terjadi. Bulik Narti terpeleset di kamar mandi. Dan sejak saat itu, beliau menjadi lumpuh. Setahun berjalan, keadaan Bulik Narti semakin parah hingga akhirnya beliau meninggal di rumah sakit, tepatnya 2 bulan yang lalu. Jam pun terus berlalu. Tak terasa Bibi dan Marlina sudah mengobrol cukup lama di warung ronde itu. Dan akhirnya mereka memutuskan pulang meski sebenarnya masih takut. Dan setelah sampai di depan rumah, tiba-tiba Bibi menghentikan langkahnya dan menyenggol Marlina yang tak begitu memperhatikan untuk apa yang dilihat oleh Bibi sebelumnya. "Itu siapa di depan rumah, Mbak?" kata Bibi. Marlina yang kini juga menyadari itu pun langsung memegang erat lengan si Bibi. Tampak seorang wanita berbaju putih tengah berdiri mematung di antara anak tangga teras depan rumah. "Siapa ya?" kata Bibi sambil berjalan mendekat bergandengan dengan Marlina. Tak ada jawaban dari orang itu. Bibi pun mengulangi lagi katanya, "Siapa ya?" Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Dengan penuh keraguan, mereka pun tetap berjalan dan mereka semakin dekat ke arah orang itu. Hingga akhirnya suasana berubah ketika perlahan sosok itu membayang dan menghilang sedikit demi sedikit. Langkah mereka tentu terhenti mengetahui hal itu, tapi mau tak mau mereka tetap harus masuk ke dalam rumah. Akhirnya, dengan langkah cepat, Bibi yang menggandeng tangan Marlina pun langsung menuju pintu dan membuka kunci. Mereka buru-buru masuk ke dalam rumah dan langsung meringkuk di ruang tengah. Mereka masih saling diam, otaknya masing-masing masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. "Itu tadi apa, Bi?" "Bibi juga nggak tahu, Mbak.
"Bibi tidur di kamarku aja ya," kata Marlina mencoba membujuk. "Ya udah Mbak, tapi saya ambil selimut dulu di kamar belakang." Sesudah mengambil selimut, mereka kembali berjalan. Kali ini menuju kamar Marlina. Dengan perasaan yang masih kacau, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan, tepatnya di depan kamar mandi, tiba-tiba suara orang mandi itu terdengar lagi. Biur, biur. Marlina dan Bibi pun langsung berlari mendengar itu. Mereka masuk ke kamar Marlina dan segera menguncinya. Mereka duduk berkubang dengan selimut di atas tempat tidur dengan suara dari kamar mandi itu yang masih terdengar. Hingga tak lama suara itu pun perlahan hilang. Namun berganti dengan suara panggilan dalam jeda beberapa detik kemudian. "Mbak Dah." Nama Bibi dipanggil. Tidak ada ekspresi lain. Bibi dan Marlina kini saling menatap ketakutan.